Dragon Slayer. Pedang itu terlalu besar untuk disebut pedang, masif, tebal, berat, dan terlalu kasar. Memang itu hanyalah sebongkahan besi mentah. Kalimat ikonik ini adalah perkenalan kita dengan Dragon Slayer. Dan tidak ada deskripsi yang lebih tepat daripada itu. Dragon Slayer ini bukanlah pedang dalam arti elegan atau artistik. Ini adalah anomali pernyataan fisik yang menentang definisi senjata itu sendiri. Kasar, tidak seimbang, dan mustahil digunakan oleh manusia biasa cuy. Namun justru karena itulah Dragon Slayer menjadi cerminan sempurna dari Guts, manusia yang telah melampaui batas kemanusiaan lewat kekuatan dan penderitaan. Pedang ini ditempa oleh Godot, seorang blacksmith legendaris, sebagai respon sinis terhadap perintah Raja Dongo. Raja itu ingin pedang untuk membunuh naga, permintaan konyol dan tolol yang membuat Godot muak setelah sekian lama membuatkan pedang hiasan bagi bangsawan kampret yang tak mengerti esensi dari senjata. Sebagai bentuk ejekan, Godot menempa sebuah lempengan baja raksasa terlalu besar, terlalu berat, dan sama sekali tidak praktis. Dragon Slayer ini lahir sebagai candaan dan bentuk pemberontakan. Marah karena hasil yang dianggap kasar, sang raja mengancam nyawanya, memaksa Godot melarikan diri dan hidup dalam pengasingan. Pedang ini pun hanya tersimpan di gudang selama bertahun-tahun, menjadi bersih rongsokan yang tersingkirkan, Wak. Takdir pedang ini pun berubah ketika Guts menemukannya. Bagi Godot, Dragon Slayer adalah mahakarya yang gak bisa digunakan sama sekali. Tapi bagi Guts yang tubuhnya telah ditempa oleh pertempuran seumur hidup, pedang itu terasa sangat pas cuy. Dalam 2 ayunan aja, nih pedang mampu membelah puzzle, momen yang menandakan lahirnya The Black Swordsman. Secara fungsional, Dragon Slayer ini lebih mirip Bladed Maul ketimbang pedang. Bobotnya yang luar biasa mampus menciptakan daya hancur brutal di setiap ayunannya. Bukan cuma memotong, tapi juga menemukan tulang dan menghancurkan organ dalam musuh. Ketajamannya ini bukanlah faktor utama cuy, daya dagornya aja udah cukup untuk melenyapkan sekelompok lawan sekaligus. Bahkan kulit pasal Grunbel yang katanya lebih keras dari baja nggak mampu nahan dampaknya. Sisi lebarnya ini sering berfungsi sebagai perisai, bahkan pernah digunakan Guts untuk menahan hujan panah dan mengalihkan sambaran petir Ganiska. Namun kekuatan sejati Dragon Slayer berkembang seiring waktu. Setelah membantai ribuan entitas astral, pedang ini menyerap kebencian dan energi negatif dari korban-korbannya. Seperti yang dikatakan oleh Abbas Skolnick, kalau Dragon Slayer telah ditempa oleh kebencian. Pedang ini nggak cuma eksis di dunia fisik, tapi juga di alam astral. Bisa melukai makhluk spiritual termasuk anggota Godhand yang biasanya nggak tersentuh sama senjata fana. Ya walaupun cuma sehelai rambutnya si Gai Homo, tapi itu tandanya Dragon Slayer punya potensi besar. Dragon Slayer menjadi jembatan antara dunia fisik dan astral, alat yang memungkinkan Guts menghadapi musuh tertingginya secara langsung cuy. Pedang ini adalah simbol perjuangan Guts, kasar, brutal, dan tanpa polesan seperti Guts itu sendiri. Tidak ada kemegahan kesatria dalam dirinya, hanya kekuatan alami yang dibentuk oleh trauma dan kemarahan. Pedang ini juga melambangkan beban Guts, beban masa lalu, balas dendam, dan dunia yang terus mencoba menghancurkannya. Miura sendiri pernah mengatakan ide menciptakan Dragon Slayer adalah untuk memberi bobot realistis pada fantasi. Ia ingin pembaca benar-benar merasakan beratnya Dragon Slayer dan dengan begitu memahami betapa luar biasanya kekuatan Guts sebagai manusia biasa. Berserker Armor. Jika Dragon Slayer melambangkan perjuangan Guts, maka Berserker Armor adalah manifestasi dari kebenciannya. Diberikan oleh penyihir Flora sebagai pilihan terakhir, zirah ini adalah artefak terkutuk, senjata gelo, sekaligus benda yang mengancam kewarasan penggunanya. Fungsi utamanya sederhana tapi mengerikan, memaksa tubuh manusia melampaui batas. Armor ini menonaktifkan rasa sakit dan takut, membuat penggunanya terus bertarung tanpa peduli seberapa parah luka yang diterima. Tulang patah akan disambung paksa dengan duri internal, pendarahan parah diabaikan begitu saja cuy. Makanya Miura namain armor ini Berserker yang punya arti mengamuk. Ditempa oleh blacksmith kurcaci bernama Hanner yang juga membuat armor milik Skolnick. Berserker armor ini diresapi energi spiritual ganas bernama Ode. Pemilik sebelumnya adalah Skolnick yang meninggalkannya pada Flora setelah mengetahui bahayanya. Namun saat Guts menghadapi serangan gerombolan puzzle bangke di kediaman Flora, zirah ini pun akhirnya diwariskan pada Guts. Begitu dikenakan, transformasinya brutal. Guts yang sebelumnya kewalahan kini bisa mendominasi puzzle seperti Grunbelt dengan easy cuy. Kekuatan dan kecepatannya meningkat ke level superhuman. Helm ini berubah menjadi kepala Beast of Darkness, wujud kebencian pendekar pedang irang setelah mengalami trauma ekstrim. Alasan mengapa bisa seperti itu karena Ode dari Berserker Armor sejalan dengan Ode kebencian pendekar pedang irang. Bukan cuma Henshin tapi dilengkapi dengan rahang yang bisa mengoyak musuh. Matanya bersinar merah, tanda bahwa kesadarannya telah lenyap. Dalam kondisi itu, Guts bukan lagi manusia cuy. Ia menjadi monster yang gak bisa bedain mana kawan mana lawan. Inilah kutukan terbesarnya, kekuatan absolut dengan harga kemanusiaan. Setiap kali zirah mengambil alih, kewarasannya terkikis, penglihatan kabur, indera mati, dan tubuhnya bergetar. Armor ini memperkuat kebencian dan amarah sebagai bahan bakar.
Tanpa kendali, penggunanya bisa terjebak selamanya dalam kondisi bersek hingga tubuhnya hancur atau jiwanya lenyap. Karena rasa sakit dimatikan, tubuh bisa rusak parah dan tanpa disadari tulang bisa menusuk organ, otot bisa robek total, dan kematian akibat kehabisan darah jadi ancamannya cuy. Satu-satunya hal yang menjaga Guts tetap sadar adalah Zirks, penyihir bocil yang bertugas sebagai penenang jiwa Guts. Ia menenangkan kesadaran Guts dan menahannya agar gak sepenuhnya ditelan Beast of Darkness. Secara tematis, Berserker Armor ini mewakili dilema inti Berserk, seberapa jauh seseorang bisa melawan monster tanpa menjadi monster itu sendiri. Armor ini memberi jalan pintas menuju kekuatan, tapi dengan harga yang sangat mahal. Setiap penggunaannya menggerogoti sedikit demi sedikit kemanusiaan Guts. Ini adalah simbol pertaruhan antara keinginan bertahan hidup dan bahaya kehilangan diri sendiri, Wak. Ya, pada awalnya kita berpikir kalau armor ini adalah buff manis dari author, tapi ternyata berkedok nerf brutal. Bahkan parahnya, Guts yang sekarang gak bisa ngayunin Dragon Slayer secara efektif. Dulu aja beliau bisa ngangkat nih pedang pakai gigi, tapi sekarang boro-boro cuy. Cannon Arp. Kalian pasti udah gak asing lagi sama lengan besi milik Guts yang sering digunakan untuk menembak atau memukul. Yap, lengan ini dinamakan Cannon Arp atau bahasa kitanya lengan meriam. Guts kehilangan lengan kirinya karena lepas kendali saat tragedi Eclipse. Hingga Riket, salah satu anggota Band of the Hawk yang selamat, membuatkan lengan mekanik sebagai hadiah perpisahan pada Guts yang pergi berkelana membantai iblis. Dari luar tampak kayak semacam lengan logam biasa, tapi di dalamnya adalah meriam mini yang punya daya ledak cukup gelo. Bukan cuman itu cuy, Cannon Arp ini dilengkapi dengan magnet mini agar bisa memegang pedang. Dengan satu gerakan, tangan palsu ini bisa melipat, menampakkan moncong meriam. Senjata ini sering jadi penyelamat hidup Guts, terutama saat musuh mengira kalau dia sudah kehabisan cara bertahan. Mekanismenya primitif, menggunakan sistem matchlock manual, tapi justru Guts bisa memanfaatkannya dengan jenius cuy. Saat tangan kanannya sibuk memegang Dragon Slayer, ia menarik tali pemicu dengan giginya. Tanda kalau Guts ini bukanlah tipikal manusia habis akal. Kadang ia menggunakan requiem meriam untuk melontarkan tubuhnya, memungkinkan tebasan balik yang tak terduga. Bahkan ia pernah menembak melalui tubuh musuh yang tertusuk Dragon Slayer untuk menciptakan kerusakan internal besar. Namun tragisnya, Cannon Arp adalah simbol kehilangan, kaku, tidak fleksibel, dan butuh perawatan lebih. Setiap kali digunakan, Guts diingatkan pada lengannya yang hilang, pengkhianatan Griffith, dan sumpah balas dendamnya. Tapi alih-alih tenggelam dalam ratapan, ia menjadikannya kekuatan, mengubah kelemahan menjadi senjata. Filosofi hidup Guts sederhana, ambil hal yang menghancurkanmu dan gunakan untuk menghancurkan balik. Repeater Crossbow. Sebelum Guts memiliki kecepatan gila dari Berserker Armor, senjata utamanya untuk menghadapi banyak musuh adalah Repeater Crossbow. Didesain oleh Riket, senjata ini bisa dipasang di lengan mekanisnya dan menembakkan puluhan anak panah dengan cepat menggunakan sistem engkol. Di Black Sword Main Arc dan Confession Arc, Repeater Crossbow jadi senjata cukup penting cuy. Memungkinkan Guts menekan gelombang musuh dari jarak jauh sebelum mereka sempat mendekat. Senjata ini nggak mengandalkan akurasi, melainkan volume tembakan, ideal untuk pertempuran chaos. Tapi sering waktu, senjata ini makin jarang digunakan cuy. Setelah Guts menggunakan Berserker Armor, ia nggak perlu lagi menjaga jarak, cukup terjun langsung dan menghancurkan semua musuh yang ada di hadapannya. Jadi kayak semacam digas aja lah anjir. Walau begitu, Repeater Crossbow masih sesekali digunakan untuk melawan musuh manusia ketika memakai armor kerasa berlebihan gitu. Secara simbolis, senjata ini merepresentasikan masa Guts sebagai penyintas yang harus mengandalkan alat dan strategi. Kini ia sudah menjadi kekuatan itu sendiri, tanda evolusi karakter dan kekuatannya berkembang. Throwing Knife. Di antara senjata brutal milik Guts, pisau lempar adalah yang paling personal. Bukan buatan Riket atau artefak magis, ini adalah warisan dari Judo, sahabat lamanya di Band of the Hawk. Judo lah yang mengajari Guts cara menggunakannya. Setiap kali Guts melemparkan pisau itu bukan sekedar serangan, tapi penghormatan pada masa lalunya yang kelam. Berbeda dengan Dragon Slayer yang mengandalkan kekuatan, pisau lempar butuh presisi. Efektif hanya jika mengenai titik vital seperti mata atau leher. Meski terbukti kurang berguna melawan puzzle, pisau ini tetap ia bawa, bukan karena fungsinya, tapi maknanya. Saat di Elfheim, Guts mencoba latihan dengan pisau itu dan gagal menjatuhkan buah. Simbol nyata bahwa presisi dan kontrol yang dulu ia miliki telah dirampas oleh Zilah terkutuk itu cuy. Pisau lempar menjadi simbol kemanusiaan Guts, sisa-sisa dari dirinya sebelum dunia berubah menjadi neraka. Miniature Bombs. Tambahan terbaru di arsenal Guts adalah Miniature Bombs buatan Riket. Bom kecil seukuran kepalan tangan ini dipenuhi paku, punya daya ledak tinggi tapi radius kecil, ideal untuk menciptakan celah di tengah kekacauan. Guts sering menggunakannya untuk menargetkan titik lemah musuh seperti mata atau memperlambat pergerakan musuh besar. Bom ini terbukti krusial melawan Moskus dan para pengikutnya. Guts kemudian memberikan sebagian bom itu kepada Isidro, bocah yang ikut dalam perjalanannya. Nah, momen ini menandai perubahan besar yang dimana Guts mulai mempercayai orang lain, Wak. Miniature Bombs mewakili dua hal, adaptasi dan koneksi.
Ini adalah bukti bahwa Gas tidak lagi sendirian, dan bahkan di tengah kegelapan ia masih bisa membangun kembali sesuatu yang menyerupai keluarga.